Halo teman-teman, di sini kita dari kelompok 3 dan di sore hari ini kita akan membuat video tentang badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha badan hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum perusahaan. Nah, di sini kita akan perkenalan diri. Dari yang pertama ada Saya Arstuadi dengan NIM akhir 308. saya Muhammad Jaidan Iskandarata dengan NIM akhir 176. Saya Diandra Aurelia Rizky dengan NIM 042. Saya Lino Syamsir Rizky dengan NIM akhir 241. Saya Zaki Abian Ahmad dengan NIM akhir 630. Perkenalkan, saya Lino Syamsir dengan NIM 11000123133241. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persetujuan perdata. Berdasarkan pasal 16-19 ayat 2 KUHP, persekutuan perdata merupakan hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, baik berupa uang, benda, atau keahlian. Tujuan utama dari pendirian persekutuan perdata adalah untuk mencari keuntungan bersama. Keuntungan tersebut diperoleh dari pengelolaan harta atau kekayaan yang disatukan dalam persekutuan dan dibagi secara proporsional antara para sekutu, demikian pula kerugian apabila terjadi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis persekutuan perdata. Jenis-jenis persekutuan perdata ada dua, yaitu ada persekutuan umum dan persekutuan khusus. Persekutuan umum yaitu merupakan persekutuan yang seluruh harta kekayaannya pada suatu sekutu, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh. Contohnya adalah seperti perkawinan. Sementara persekutuan khusus yaitu untuk dibentuknya dengan tujuan tertentu, misal akan menjalankan usaha atau proyek tertentu, dan para pihak hanya memasukkan sebagian hartanya. Lanjut mengenai prosedur pendirian, sebagaimana prosedur dari pendirian persekutuan perdata dimulai dari perjanjian, itu bisa secara tertulis maupun tidak tertulis, lalu tanda tangan oleh para pendiri. Hal ini bisa dilakukan di bawah tangan maupun di depan notaris, lalu pengajuan nama melalui sistem administrasi badan usaha, lalu pengunggahan dokumen-dokumen yang relevan seperti akta, KTP, NPWP, dan sebagainya. Dan lalu nanti akan terdapat surat keterangan terdaftar oleh Kemenkum. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis persekutuan perdata. Jenis-jenis persekutuan perdata yang ini ada dua, yaitu ada sekutu statuter dan sekutu bandeter. Sekutu statuter berarti bahwasanya pengurusan dalam persekutuan perdata yakni diurusi langsung melalui akta pendiriannya. Sementara kalau sekutu bandeter berarti diterapkannya melalui akta tersendiri. Sementara untuk hubungan internal dalam persekutuan perdata dapat teman-teman lihat sebagai berikut, yaitu ada kewajiban penyaluran kontribusi, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, tata cara pengurusan, dan status sebagai sekutu sebagai benda yang dapat dialihkan. Lalu lanjut kepada firma. Firma berdasarkan pasal 16 KUHD merupakan suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma tersendiri untuk tanggung jawaban dan pendiriannya. Yang pertama, tidak terlalu jauh berbeda dengan prosedur pendirian dari persekutuan perdata sendiri, tetap harus dilalui perjanjian, yakni bisa di bawah tangan maupun akta notaris, lalu harus diajukan kepada Kemenkum, dan lalu nanti secara sipil dia akan mendapatkan surat keterangan. Selanjutnya, apabila suatu sekutu meninggal atau adanya pergantian sekutu, maka harus ada persetujuan bulat dari seluruh sekutu bahwasanya akan terjadinya penggantian sekutu. Lalu, penambahan sekutu hanya dapat dilakukan apabila ada seorang sekutu yang baru saja keluar dan ia menggantikan posisi tersebut, harus dinyatakan dalam akta otentik pembuatan dari firma tersebut dan harus diterdaftarkan ke pengadilan negeri sebagaimana domisili dari firma tersebut. Lalu selanjutnya adalah pembubaran dan pemberesan firma. Bubarnya suatu firma dapat terjadi antara lain, yang pertama adalah jangka waktunya yang telah habis, tujuannya yang sudah tercapai, atau barang yang diperjanjikan di dalam firma ini sudah musnah, kehendak sekutu secara keseluruhan, atau meninggalnya sekutu dari firma tersebut. Kemudian untuk pembubarannya terdapat sesuatu hal yang harus dibereskan terlebih dahulu sebelum dapat dinyatakan suatu firma adalah bubar. Yang pertama, pemberesan misalnya pembayaran piutang atau utang dan sebagainya, dan kewajiban-kewajiban yang di dalam firma tersebut, dan harus mengajukan permohonan pembubaran kepada menteri melalui sistem administrasi badan usaha tadi atau SABU dengan dokumen pendukung seperti akta putusan dan sebagainya. Selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. CV secara khusus diatur dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 KUH Dagang.
Menurut pasal 19 KUH Dagang, disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Jadi dalam persekutuan komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu komanditer dan juga sekutu komplementer. CV memiliki tiga bentuk menurut Purwo Sucipto. Yang pertama adalah persekutuan komanditer diam-diam, yang kedua persekutuan komanditer terang-terangan, dan yang ketiga adalah persekutuan komanditer dengan kumpulan modal. Untuk mendirikan CV dapat dilakukan secara lisan, dengan akta di bawah tangan, atau dengan akta notaris. Dalam prakteknya, CV pada umumnya dibuat atau didirikan dengan akta notaris. Akta pendirian atau perjanjian pendirian CV tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Kemudian berakhirnya sebuah persekutuan komanditer pada hakikatnya sama dengan berakhirnya sebuah firma, di mana tata cara pembubarannya diatur dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan juga diatur dalam pasal 31 sampai 35 KUH Dagang, di mana berakhirnya CV salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam CV serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan. Di sini saya akan menjelaskan usaha dagang. Menurut Irma Devita Purnamasari, usaha dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sebagai pemilik usaha dagang, tetapi sebagai bawahan dan juga atau karyawan dalam usaha dagang. Pengusaha yang mendirikan usaha dagang bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap resiko usaha dan terhadap para kreditur perusahaan. Di sini tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Usaha dagang merupakan suatu bentuk usaha yang paling sederhana. Mengingat belum diatur dalam undang-undang, maka untuk mendirikan usaha dagang tidak ada kewajiban adanya bentuk tertentu. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku bisnis. Jadi pengusaha dapat menentukan secara sendiri apakah mau dibentuk secara lisan, tertulis dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha berbadan hukum yang sangat populer di Indonesia. Kenapa banyak dipilih? Karena PT memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha, struktur organisasi yang jelas, dan fleksibilitas dalam hal kepemilikan maupun pengelolaan saham. Dengan bentuknya yang profesional, PT cocok untuk bisnis yang berkembang lebih besar, terutama jika punya rencana untuk menarik investor atau menjual saham di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian melibatkan dua belah pihak atau lebih dan berdasar pada penyertaan modal. Modal itu kemudian dibagi dalam bentuk saham. Dengan menjadi badan hukum, PT punya hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, jika terjadi masalah hukum atau utang usaha, harta pribadi pemilik tidak ikut terseret secara langsung. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama dari bentuk usaha ini. Modal dasar PT juga cukup besar, terutama untuk penanaman modal asing atau PMA yang harus mencapai 10 miliar rupiah. Namun, sejak diberlakunya UU Cipta Kerja, proses pendirian PT menjadi jauh lebih mudah. Kini, PT bisa didirikan oleh satu orang saja, terutama untuk usaha mikro dan kecil. Perizinan pun lebih sederhana, cukup dengan mendaftar melalui sistem OSS dan mendapatkan NIB, tanpa perlu lagi TDP atau dokumen tambahan lainnya. Sistem ini dibuat untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha agar legal dan terdaftar. Secara umum, PT terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, disebut PT tertutup, di mana saham hanya dimiliki oleh kalangan tertentu seperti keluarga atau mitra bisnis dekat. Biasanya PT ini tidak menjual sahamnya ke publik dan memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana. Lalu yang kedua ada PT terbuka, yaitu perusahaan yang sudah go public dan menjual sahamnya ke masyarakat umum melalui bursa efek. Contohnya adalah PT Astra International Tbk atau PT Kalbe Pharma Tbk atau terbuka. Perusahaan seperti ini wajib tunduk kepada banyak regulasi, termasuk pelaporan rutin dan keterbukaan informasi. Memiliki PT memberikan banyak keuntungan, akses pembiayaan lebih luas, perlindungan hukum, dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata klien dan mitra. Namun, perlu juga diingat bahwa mengelola PT berarti harus siap dengan administrasi dan pelaporan berkala, seperti laporan keuangan, pajak, hingga RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi, meskipun PT menawarkan banyak manfaat, pemilik usaha harus tetap menjalankan kewajiban agar usahanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti bekerja sama. Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Bung Hatta menyebut koperasi sebagai alat untuk memperbaiki nasib ekonomi melalui semangat tolong-menolong.
Dasar hukum koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pasal 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Mereka harus memahami tujuan koperasi serta aktif dan taat terhadap aturan, termasuk anggaran dasar dan hasil rapat anggota. Struktur organisasi koperasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus yang melaksanakan kegiatan harian koperasi, dan pengawas yang bertugas mengawasi jalannya organisasi dan memeriksa laporan keuangan. Dalam sistem pertanggungjawaban, pengurus wajib menyampaikan laporan kerja kepada rapat anggota. Bila ada kerugian karena kelalaian, pengurus bisa diminta bertanggung jawab secara materi. Di sisi lain, kelalaian pengawas juga dapat dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kesimpulannya, koperasi adalah bentuk usaha yang mengutamakan kebersamaan, transparansi, dan tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dinamakan yayasan dan bagaimana sistematika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang yayasan, definisi yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan sendiri adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu. Yayasan sendiri merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan yang ideal. Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misal, kita tinjau dari segi kepentingan organisasi. Adanya yayasan akan memberi manfaat yang cukup besar, diantaranya adalah yang pertama, mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang. Kedua, memiliki kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar. Ketiga, menambah rasa percaya diri para aktivisnya dalam berhubungan dengan pihak lain. Yang keempat, memudahkan pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut. Yang kelima, memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersimpati. Dan yang keenam, memungkinkan pengembangan usaha organisasi secara lebih luas. Dan yang terakhir, apabila timbul permasalahan atau konflik dapat diselesaikan secara hukum yang dengan hukum itu dan dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintahan yang jelas. Kemudian, berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum yang ada di masyarakat, dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yang mengatur secara yuridis yang tegas, berbeda adalah dengan PT, koperasi, maupun badan hukum yang lain yang ada. Yayasan sendiri dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri, ditujukan menjadi tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan, ataupun tujuan-tujuan ideal yang lain. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan. Yayasan tidak memenuhi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya, dan mempunyai tujuan sendiri yang beda atau dengan tujuan pribadi pendiri ataupun pengurus. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti diakui sebagai subjek hukum yang mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Dan yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan apabila tujuan yang bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit. Ya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami tampilkan dan sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.